Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita tahu bahwa dunia kerja saat ini terus mengalami perubahan yang sangat cepat, mulai dari perkembangan teknologi, digitalisasi, hingga perubahan pola kerja dan juga kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini menuntut setiap individu terutama sumber daya manusia untuk mampu beradaptasi, belajar, dan bertransformasi agar tetap relevan. Maka dari itu, kami dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Perubahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar akan menyampaikan materi mengenai perubahan dalam sumber daya manusia. Melalui topik pembelajaran pada kali ini, kami berharap kita dapat memahami bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan peluang untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita sebagai sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri sebagai moderator Lisa Agustin absen 12 dan juga rekan saya Putu Intan Puspitasari absen 21. Adapun submateri yang akan kami bawakan pada video pembelajaran kali ini yang pertama adalah uraian kesiapan perubahan, yang kedua mengenai uraian dan penjelasan bagaimana menjadi sumber daya manusia yang cerdas, dan yang ketiga adalah uraian dan juga penjelasan tentang pencapaian keunggulan. Baik, materi selanjutnya yaitu kesiapan perubahan. Perubahan organisasi adalah proses perubahan yang berkelanjutan dalam aliran seperti alur kerja, staf, pengambilan keputusan, komunikasi, dan sistem penghargaan. Pelaksanaan perubahan sebuah organisasi perlu berkonsentrasi pada faktor psikologis dan struktural. Faktor psikologis meliputi keyakinan individu terhadap perubahan, pembedaan masalah yang harus diperhatikan, tingkat penerimaan individu dan organisasi untuk melakukan perubahan. Selain itu, faktor struktural juga perlu menjadi perhatian karena mencangkup kondisi bagaimana perubahan dapat terjadi dan sejauh mana kondisi tersebut akan meningkatkan atau memperlambat proses perubahan organisasi. Selanjutnya, ada kesiapan dalam menghadapi perubahan didasarkan pada dua aspek perubahan, yaitu yang pertama change strategi adalah pendekatan, metode, dan langkah sistematis yang digunakan organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola perubahan agar tujuan transformasi dapat tercapai secara efektif. Yang kedua yaitu ada learning culture, mengacu pada pembentukan budaya organisasi yang mendukung pembelajaran terus-menerus, di mana setiap individu didorong untuk belajar, beradaptasi, dan berinovasi menghadapi perubahan lingkungan. Baik, materi selanjutnya yaitu kesiapan SDM dalam menghadapi perubahan. Organisasi dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat agar tetap bertahan. Kesiapan SDM menjadi kunci keberhasilan karena perubahan sering menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian. Organisasi perlu mempersiapkan individu melalui kepemimpinan yang mendukung, pembentukan nilai positif, dan komitmen terhadap perubahan. SDM yang memiliki sikap positif dan kepercayaan diri yang tinggi akan lebih produktif dalam menghadapi tantangan. Baik, itu selanjutnya adalah materi mengenai bagaimana menjadi sumber daya manusia yang cerdas. Kita semua tahu bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki perusahaan, karena sebagai penggerak utama dari seluruh aktivitas perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas diyakini mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan perusahaan yang ada, serta mampu menciptakan perubahan bagi organisasi agar dapat beradaptasi, serta bersaing mengikuti perkembangan zaman. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan apabila dalam organisasi ingin terdapat orang yang cerdas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menghilangkan pemikiran yang salah. Sebelum kita bisa menjadi sumber daya manusia yang benar-benar cerdas, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah cara berpikir kita sendiri. Karena seringkali yang menghambat perkembangan bukan kurangnya kemampuan, tetapi justru pemikiran yang keliru tentang perubahan dan motivasi kerja. Karena itu, ada 5 cara berpikir yang harus dihindari. Yang pertama adalah pemikiran tentang hanya orang lain yang perlu berubah. Terkadang kita mengharapkan orang lain berubah, namun kita sendiri yang tidak mau berubah. Perlu diketahui bahwa untuk mengubah orang lain, kita harus mengubah diri kita terlebih dahulu. Ubahlah diri kita menjadi lebih baik agar orang lain bisa berkaca dan perlahan mengikuti perubahan kita yang mungkin berdampak pada mereka. Lalu pemikiran yang kedua adalah perubahan harus dipaksakan.
Untuk membangun komitmen terhadap perubahan, diperlukan keterlibatan orang-orang tersebut. Sistem komunikasi dua arah juga memungkinkan terjadinya umpan balik dari komunikasi yang terbuka untuk meningkatkan penerimaan perubahan. Komitmen terhadap perubahan akan berkelanjutan jika memaksa orang untuk memiliki keinginan agar berubah daripada memaksa mereka untuk berubah secara langsung. Pemikiran ketiga yang harus dihindari adalah waktu terbaik perubahan adalah pada saat krisis. Memang benar bahwa krisis akan memaksa kita untuk berubah. Akan tetapi berubah dalam kondisi seperti ini akan membuat organisasi berada pada sedikit pilihan, waktu yang terbatas dan juga keputusan yang terkesan tergesa-gesa. Waktu terbaik untuk melakukan perubahan adalah ketika kita bisa mendapatkan pilihan atau kesempatan daripada menunggu sampai terpaksa harus berubah. Selanjutnya adalah pemikiran mengenai berubah untuk menutupi kinerja yang buruk. Pemikiran ini sering muncul ketika seseorang melakukan perubahan bukan karena ingin berkembang, tapi hanya untuk menutupi kekurangan atau kegagalan yang pernah dilakukan sebelumnya. Padahal, perubahan yang didasari alasan defensif seperti ini tidak akan bertahan lama. Sumber daya manusia yang cerdas justru menjadikan kesalahan sebagai bahan evaluasi dan belajar bukan sesuatu yang harus ditutupi. Dengan kata lain, perubahan yang tulus akan membawa peningkatan kinerja yang panjang, sementara perubahan yang dipaksakan hanya memberi hasil sementara. Pemikiran terakhir yang perlu dihindari adalah uang merupakan alat motivator yang paling efektif. Salah satu pemahaman yang keliru adalah menjadikan uang segala-galanya, termasuk memotivasi orang lain. Sebagai hasilnya, mereka gagal untuk mencapai perubahan karena orang lain seolah-olah berubah hanya karena untuk mendapatkan imbalan. Namun ketika mereka tidak mendapatkan imbalan, mereka tidak memiliki kesadaran dan juga komitmen untuk melakukan perubahan. Memotivasi orang lain untuk melakukan perubahan harus terlepas dari terminologi uang sebagai imbalan utama. Hal yang paling terpenting untuk membuat orang lain berubah adalah membantu mereka melihat nilai-nilai dan manfaat dari perubahan itu sendiri terhadap organisasi, terutama terhadap diri mereka sendiri. Baik, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah organisasi atau perusahaan mendapatkan orang cerdas di dalamnya, yaitu dengan memahami apa saja kekuatan pendorong sumber daya manusia. Yang pertama ada pengalaman. Pengalaman menjadi salah satu pendorong utama kekuatan sumber daya manusia, karena dari pengalaman seseorang belajar menghadapi berbagai situasi nyata di dunia kerja. Pengalaman juga membantu membentuk kemampuan mengambil keputusan, beradaptasi dan juga memahami cara kerja organisasi secara lebih mendalam. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan ini memberikan dasar pengetahuan dan cara berpikir logis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Sumber daya manusia dengan latar pendidikan yang baik cenderung lebih cepat memahami perubahan dan mampu mengembangkan inovasi di lingkungan kerja. Lalu yang ketiga adalah keahlian. Keahlian adalah bentuk penerapan dari pengetahuan dan pengalaman. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian spesifik dan terus mengasah kemampuannya akan menjadi aset penting bagi organisasi karena mampu memberikan hasil kerja yang berkualitas dan juga efisien. Lalu yang terakhir adalah prestasi unggul. Prestasi unggul ini menunjukkan bahwa hasil nyata dari kombinasi kemampuan usaha dan juga konsistensi kerja. Sumber daya manusia dengan prestasi unggul dapat menjadi contoh inspiratif, meningkatkan motivasi tim dan juga memperkuat daya saing organisasi secara keseluruhan. Sekarang mari kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pencapaian keunggulan. Salah satu tujuan dari upaya perubahan sumber daya manusia organisasi adalah menghasilkan manusia yang memiliki keunggulan kompetitif. Untuk menjadikan SDM yang unggul, maka diperlukan lebih dari pengetahuan bukan sekedar di bidang tertentu saja, tetapi pada semua bidang yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Agar terwujudnya keunggulan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen organisasi terhadap SDM yang telah dimiliki, seperti mengembangkan potensi, memperbaiki keterampilan, menjadi lebih efektif, mencapai kesuksesan, dan juga pemberdayaan karyawan. Mari kita bahas mengenai mengembangkan potensi. Untuk mencapai keunggulan, pemimpin dapat mengembangkan potensi semua orang yang ada di dalam organisasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun kunci, yang dimana ini adalah ambisi, visi, percaya diri, keberanian mengambil resiko, dorongan dan energi, semangat bersaing, kritik diri, dan juga kepemimpinan. Lalu yang kedua adalah membangun percaya diri. Dapat dilakukan melalui pengalaman, pelatihan, dan juga pembelajaran yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah berani mengambil resiko. Untuk memperoleh manfaat yang besar, harus berani mengambil resiko yang memiliki kepercayaan diri. Percaya diri dan keberanian diperlukan untuk melihat keseluruhan arah yang akan dilakukan,
Mereka dapat belajar, berpikir, bertindak, dan juga membangun bisnis seperti wirausaha. Lalu yang keempat adalah mengembangkan dorongan fisik dan juga pikiran. Untuk melakukan setiap pekerjaan dengan baik, diperlukan energi fisik terutama energi pikiran yang merupakan faktor dorongan utama. Lalu yang kelima adalah efektif dalam memimpin. Untuk memenuhi potensi kepemimpinan, belajarlah tentang bagaimana membuat orang lain bekerja secara produktif dan menggunakan inisiatif mereka untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dan yang terakhir adalah mengejar keunggulan. Untuk mengejar standar kerja tertinggi agar tercapai keunggulan adalah berorientasi secara signifikan yang lebih baik daripada standar sebelumnya. Lalu hal kedua untuk pencapaian keunggulan adalah memperbaiki keterampilan. Kinerja seseorang harus senantiasa ditingkatkan dengan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, selalu belajar mengembangkan diri, berpikir efektif, memperbaiki memori, memperbaiki kemampuan membaca, kemampuan dengan berbicara dengan lancar. Lalu hal berikutnya adalah menjadi lebih efektif. Terdapat sejumlah alat dan teknik untuk meningkatkan kinerja lebih efektif adalah dengan mendorong kreativitas, menggunakan waktu yang efisien, menjadi lebih produktif, kemampuan memiliki prioritas, memahami manfaat dan biaya, mengurangi stres, dan juga mengukur progres. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pencapaian keunggulan adalah mencapai kesuksesan. Sukses melekat pada kemampuan mengelola karir dengan baik. Selalu mengambil kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri dan memperoleh bantuan dari orang lain untuk kemajuan berikutnya. Untuk mencapai sukses harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengukur kembali tujuan. Mengukur tujuan dianalisis dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, dan juga bila mana. Yang kedua adalah mencari mentor. Belajar dari mentor yang pengalamannya lebih beragam dan lebih banyak merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja dan mencapai kesuksesan. Yang ketiga adalah melakukan kontak. Apa dan siapa yang dikenal harus sering mengadakan kontak untuk meningkatkan kesuksesan. Yang keempat adalah berperan sebagai pemimpin. Cara yang dapat ditempuh untuk menemukan peran membangun kepemimpinan adalah dengan turut serta dalam task force untuk menangani isu spesifik, turut dalam tim proyek yang anggotanya memiliki berbagai keterampilan, mengajukan diri untuk promosi, menyarankan perubahan dengan mengusulkan perbaikan individu dan juga tim, memimpin subunit, menyelesaikan situasi yang krisis. Yang lima adalah menjadi berpengaruh. Mempengaruhi orang lain agar menerima sudut pandang, gagasan, dan rencana aksi adalah sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Bila dilakukan negosiasi, harus mempunyai gagasan mengenai hasil optimal yang diinginkan, hasil yang diharapkan, dan juga hasil minimal yang dapat diterima. Dan langkah yang terakhir adalah merencanakan masa depan. Merencanakan merupakan hasil pemikiran apa yang diharapkan dapat tercapai di masa depan. Hal terakhir yang perlu diperhatikan pada pencapaian keunggulan adalah pemberdayaan karyawan. Suatu proses untuk mengikutsertakan karyawan pada suatu tingkatan organisasi dalam pembuatan keputusan dan juga pemecahan masalah. Hal semacam ini membuat karyawan merasa diperhatikan, dipertimbangkan, dan juga menindaklanjuti masukan dari karyawan. Dengan pemberdayaan karyawan, maka mereka memiliki motivasi yang tinggi, kreativitas, dan mampu mengembangkan inovasi dalam pekerjaannya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka. Sekian pemaparan materi mengenai perubahan sumber daya manusia. Sebagai penutup, dari seluruh pembahasan hari ini, kita bisa lihat bahwa perubahan dalam sumber daya manusia bukan sekedar tuntutan zaman, tapi juga peluang untuk berkembang. Menjadi sumber daya manusia yang cerdas berarti berani mengubah pola pikir, terus belajar dan beradaptasi dengan tantangan yang baru. Bukan karena terpaksa, tetapi karena sadar bahwa perubahan adalah bagian dari pertumbuhan. Dengan kesiapan menghadapi perubahan, pola pikir yang tepat, serta kemampuan dan juga prestasi yang terus diasah, kita tidak hanya menjadi pekerja yang baik, tapi juga pribadi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk terus berkembang. Izinkan saya menyampaikan satu kutipan yang dapat diambil, yaitu, menjadi SDM yang cerdas bukan berarti tahu segalanya, tapi tahu kapan harus belajar, berubah, dan juga tumbuh. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.